Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Sohobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau bikin konten atau video yang menjelaskan mengapa harga ayam yang berkualitas bagus itu cukup mahal. Jadi asal usul dan sejarahnya ayam bagus itu tidak dimulai hanya dari seleksi abaran saja ya kawan-kawan. Tapi untuk pengadaan dari seekor ayam yang bagus itu jauh dari itu sudah harus dimulai. Jadi dari pengadaan kandang, pembelian materi ternak, biaya rawatan selama ternak, terus begitu di ternak sudah hasil harus ada pembiayaan untuk pembesaran. Begitu sudah besar nanti harus diseleksi, tidak semuanya bagus. Jadi begitu kalau ada ayam yang bagus di harga yang cukup tinggi, itu wajar, sangat wajar sekali. Jadi untuk biaya pertama pengadaan ayam itu jelas pembuatan kandang. Pembuatan kandang, sejelek-jeleknya kandang misalnya seperti ini, kandang saya yang istilahnya cuma kandang sederhana seperti ini, tetap butuh biaya ya. Yang kedua yang paling pokok ini istilahnya dalam dunia breeding, intinya breeding itu beli materi, beli induan, beli pejantan, itu yang paling pokok, yang paling mahal itu kawan-kawan. Karena dari induan yang bagus dan pejantan yang bagus itu baru kita bisa berharap anak-anaknya bisa mencetak ayam-ayam yang bagus. Jadi tidak mungkin untuk peternak kok saya cari ayam yang biasa aja, saya cari yang jelek aja buat diternak dengan harapan bisa mencetak ayam yang bagus. Itu impossible, tidak mungkin. Kalau pengen nyetak ayam yang bagus, pasti induan atau materinya juga harus dipersiapkan cari yang bagus. Nih contohnya ini untuk proses penetasan saja ini dirami, diusah asik seperti ini, Jan. Gak repot, ini tidak mudah ya kawan-kawan. Itu untuk induan. Dan untuk induan yang bagus, pejantan yang bagus, apa mesti terjamin bisa menghasilkan anak yang bagus? Tidak juga kawan-kawan. Karena namanya ayam itu ternaknya tidak semudah itu gitu loh. Kita mencocokkan genetik jantan dan genetik betina itu kadang kalau langsung cocok sih oke ya, dapat dibilang sekali breeding gitu udah langsung kelihatan hasilnya. Oh bagus, ini mirip pejantannya, ini mirip garis keturunan induknya, seperti itu. Tapi kadang kita sudah mengusahakan untuk istilahnya mengadakan materi induan yang bagus-bagus, cuma kalau genetiknya nggak cocok itu juga nggak jadi kawan-kawan. Tidak mudah, itu baru proses breedingnya. Nah tadi ini proses penetasannya aja kita rami secara manual, tidak semudah itu. Wah diacak-acak lah, diganggu sama ayam yang lain lah, seperti itu prosesnya memang ya seperti itu. Jadi kita menjodohkan saja tidak mudah, nanti kita proses penetasan juga tidak begitu mudah. Begitu menetas kita masuk ke proses pembesaran, itu juga tidak mudah kawan-kawan. Kalau pakannya terlalu tinggi protein, itu kegemukan juga nggak bisa taruh. Kalau kurang protein, ayamnya juga
kecil-kecil, kuntet atau kunteng, tulangannya nggak bagus. Jadi pembesaran pun ada tekniknya kawan-kawan. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi kita terus tiap hari kontrol ayamnya seperti apa, kurang gemuk kah atau kegemukan kah, seperti itu. Nanti begitu besar, umuran 6-7 bulan masuk ke proses seleksi. Nah, proses seleksi ini juga sangat jarang sekali ketika kita breeding ayam bisa 100% kepake. Misalnya ada ayam 10, itu bisa kepake 7 atau 5, itu udah bagus sekali. Nah, itu pasti ada sortirannya juga. Biasanya kalau satu tetasan itu paling jantannya yang bisa terseleksi cuma 2 atau 3, itu yang masuk bagus. Jadi ketika ayam yang bagus sudah terseleksi, itu dijual dengan harga yang pantas atau yang cukup tinggi, itu bukan karena peternak mencari keuntungan yang tinggi atau yang besar, itu tidak kawan-kawan. Sebenarnya keuntungannya sama aja ya, pas-pasan lah. Paling tidak kita bisa bertahan dan ada sedikit sisa untuk menunjang kehidupan. Karena apa? Karena ketika kita jual ayam bagus dengan harga yang tinggi, itu sama saja mengcover kebutuhan pakan saudara-saudaranya yang kurang bagus. Dan saudara-saudaranya yang kurang bagus tentu saja nggak mungkin bisa kita jual dengan harga yang bagus. Pasti kita jual dengan harga sortiran yang istilahnya notabene-nya murah. Kadang tidak menutup untuk biaya operasional ayam itu sendiri. Jadi mau tidak mau biaya operasional selama pembesaran satu tetasan itu akan dibebankan kepada ayam yang terseleksi bagus tadi. Manajemennya seperti itu kawan-kawan. Jadi ketika biaya operasional satu tetasan 10 ekor, misalkan 1 ekor 300.000 biaya pembesaran sampai usia 3 bulan, itu sama, baik yang bagus atau yang jelek ya 300.000, berarti biayanya 3 juta. Jadi ketika 10 ekor yang bagus cuma 2 ekor, paling tidak minimal 2 ekor itu harus terjual 3 juta untuk break even point atau pulih modalnya untuk pembesaran. Seperti itu kawan-kawan. Syukur-syukur paling tidak bisa dijual 5 juta lah, itu masih ada sisa atau keuntungan buat peternak, bisa untuk menggaji mitra kerja atau karyawan, dan juga ada sedikit hasil buat kebutuhan sehari-hari seperti itu. Jadi untuk penghobi yang notabene-nya belum pernah ternak, belum pernah merasakan belanja materi, belum pernah membesarkan ayam kecil sampai usia 8 bulan, dan hanya pengen beli atau cari ayam yang bagus, paling tidak pahami bagaimana perjuangan seorang peternak bisa mengadakan ayam yang bagus tersebut. Dengan begitu paling tidak kawan-kawan atau pelanggan atau sahabat sehobi yang pengen beli ayam bisa memberikan harga yang pantas untuk sebuah perjuangan panjang dari seorang peternak. Dengan demikian itu kawan-kawan benar-benar istilahnya merasa sebagai sedulur sehobi, bisa merasakan bagaimana suka duka seorang peternak untuk mengadakan ayam yang bagus itu. Jangan kok malah harga sudah istilahnya diberikan yang bagus, harganya bagus, itu ditawar dengan alasan harga seduluran. Ya kalau seduluran tapi sedulurmu nggak bisa makan karena nggak ada hasilnya, harusnya kan ikut sedih. Jadi sedulur itu paling tidak bisa paham bahwasanya saudaraku ini cari hasilnya dari ternak ayam, jadi maka akan aku hargai harga ayam tersebut dengan harga yang pantas agar saudaraku bisa makan dari sisa hasil beternaknya. Seperti itu baru yang disebut seduluran yang sebenarnya, bukan karena seduluran
cari ayam bagus dengan harga murah. Oke, sekian dulu konten kali ini, sebatas channel yang istilahnya bisa membuka pandangan kita terhadap seluk-beluk usaha peternakan ayam hobi. Semoga menginspirasi dan memberikan keilmuan serta manfaat bagi kawan-kawan sehobi dan pelanggan-pelanggan Prabu Farm dimanapun Anda berada. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.